Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, di sini kita akan belajar TIK untuk kelas 7. Kemarin kita sudah membuat surat ya. Kita coba sekarang untuk membuat kopnya saja. Gimana tugasnya kemarin? Udah pada dikumpulkan ya? Yang belum silahkan dikumpulkan. Saya tunggu. Bisa japri saya lewat WA ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pelajaran kali ini dengan berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari kali ini dapat berguna dan bermanfaat nantinya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, langsung saja kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke. Kita besarkan. Nah, ini dia tampilannya ya. Sebelumnya kita atur dulu jenis kertasnya. Misalkan kita mau pakai ukuran kertas yang berapa nih? Kita A4 atau legal biasanya yang digunakan. Caranya kita di menu bar kita pilih back layout, kemudian kita pilih legal atau A4 yang sering kita gunakan ya. Kita coba yang menggunakan legal ya. Oke. Sudah. Kita contohnya akan membuat seperti ini. Oke, seperti itu kita akan buat. Di situ tadi ada gambar, terus kemudian ada dua gambar ya. Kemudian ada huruf tebalnya diperbesar, kemudian ada garis yang kecil, kemudian ada garis tebal. Oke, kita coba buat. Kita ketik dulu tulisannya. Oke, nah seperti ini ya. Kita sudah ketik dulu seperti ini. Nah ini kan kita bentuknya berantakan ya, kurang rapi lah ya, nggak seperti yang tadi. Oke, kita blok dulu, kemudian kita atur jaraknya dulu, kita naikkan. Nah segini nih kurang enggak sih? Segini jaraknya kira-kira cukup lah ya. Atau kita mau jadikan 1,0 bisa. Oke, misalkan segini. Kemudian kita buat rata tengah kita. Di sini pada bagian menu bar bagian home, kemudian di paragraf kita pilih control center atau CTRL plus E ya. Oke, kemudian jadi di tengah. Nah, untuk yang ini kita kecilkan. Di sini kita buat 10 bisa. Oke. Kemudian ini kita buat 11 saja. Untuk SMP nya ini kita besarkan ya, misalkan jadi 14. Kemudian yayasan ini 12 juga tidak apa-apa. Kita ubah jenis hurufnya menjadi apa, misalkan kita blok semua dulu, kita pilih Time New Roman misalkan. Oke. Misalkan masih kebesaran, kita bisa kecilkan lagi seperti ini. Ini ditebalin aja ya. Oke, kita buat seperti itu ya. Ini mau dirubah jenis hurufnya juga bisa. Misalkan Arial apa, misalkan ini nih, ini dirubah, kemudian ini juga dirubah. Misalkan Arial saja. Kemudian di sini dari yayasan ini kita ubah menjadi apa, sesuai dengan ketentuan instansi tersebut, atau bisa juga sesuai dengan kebutuhan kita ya, misalkan seperti ini. Oke, ini juga bisa kita tebalkan.
ini mau kita tulis nggak ya? Nggak usah gitu ya, nggak usah kita tulis nomornya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat garis. Nah, tadi di contohnya ada garis ya. Kita kasih garis di bawahnya supaya lebih rapi. Seperti ini. Di bagian insert kita pilih shape, kemudian kita pilih line. Oke. Kita klik di sini, kemudian tahan, kemudian tarik ke kanan, kemudian seberapa panjang, kemudian kita lepaskan. Nah, karena di sini kelihatan ya, di sini nggak terlalu lurus. Nah, di bagian size ini, pada bagian ujung sini kita buat 0 agar supaya dia lurus ya. Oke, nah dia akan lebih lihat lurus. Kalau misalkan di sini nih kita buat misalkan 5, dia udah mereng. Kalau kita 0 kan, maka otomatis dia akan lurus. Oke. Kita duplikat saja, ini aktifkan dulu, kemudian Ctrl D bisa, atau copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita duplikat bisa ya, Ctrl D bisa. Kemudian kita susun lagi, ini kita ataskan di sini. Kemudian kita rubah nih yang bagian atas sedikit tebal. Kita cukup di bagian format ini, kita pilih shape outline, kemudian kita pilih di sini apa nih? Di bagian Y kita pilih seberapa tebalnya. Nah, di situ berubah ya. Nah, kita mau seberapa tebal. Kalau misalkan 6 ini ketebalan, kita turunkan segini. Masih ketebalan juga, kita coba turunkan yang ini. Oke, misalkan kita pakai yang 3 ini ya. 3. Oke. Kita rapikan. Yang bawah kita naikkan. Seperti ini ya. Jadi kelihatan rapi. Oke. Misalkan kurang naik nih, yang ini kita naikkan. Oke. Kemudian kita rapikan. Nah, terus di bagian sini tadi ada logonya ya, sebelah kanan sama kiri. Oke, caranya kita masukkan, kita klik insert, kemudian kita pilih picture. Kita cari nih di mana logonya. Misalkan di DVD, kita cari di drive D atau di E, atau di dokumen, atau di picture, atau di mana saja. Di sini saya di desktop, kemudian saya pilih ini sampai kemudian set. Nah, maka akan tampilannya seperti ini ya, besar. Oke. Jadi kita kecilkan dulu. Oke, misalkan sebegitu. Nah, ini kan acak-acakan ya. Kita pindah ke sini pun dia acak-acakan. Di sini juga sama saja. Nah, gimana caranya? Caranya kita di bagian ini kita aktifkan dulu, kemudian di bagian format, di bagian arrange ini ada tag wrapping, kemudian kita pilih in front of tag. Oke. Nah, maka akan seperti ini gambarnya di atas ya. Kemudian kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, seperti ini misalkan. Maka jadi lebih rapi ya. Kemudian di bagian sini juga ada gambar ya, sama aja. Kita cukup insert lagi, kita cari gambarnya tadi di mana. Misalkan kita ini ya, dan insert. Nah, ini kan masih berantakan, sama aja seperti yang tadi ini. Kita format di bagian arrange ini, kita tag wrapping, kemudian in front of tag. Oke. Kemudian kita kecilkan seberapa? Oke, segini. Kita geser di mana? Oke. Nah, jadi kan. Nah, ini tinggal kita rapikan saja. Misalkan mau dimiringin juga boleh. Ini mau ditebalin atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau seperti ini juga bisa, sesuai dengan kebutuhan ya, standarnya bagaimana. Oke, mudah kan ya untuk membuat kop surat ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang paham atau masih kurang jelas, bisa tanya-tanya lewat via WA ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini,
Kita berdoa ya dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.